Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebahagiaan dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Sebelum lanjut nonton video Demafem kali ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem agar tembus 10.000 subscriber, silahkan teman-teman subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian ya guys ya. Sip lah kalau begitu. Oke, jadi kayak gini guys. Ada berita tentang polemik pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir pantai Tangerang dan memasuki babak baru nih guys nih. Oke, langsung aja kita reaction videonya guys. Pemerintah hingga saat ini masih belum menyelesaikan kasus pagar laut 30,16 km di perairan Tangerang. Pemagaran ini diduga dilakukan oleh Agung Sedayu Group, perusahaan milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Belum reda keriuhan kasus itu, muncul kelompok yang ngaku-ngaku sebagai warga dan nelayan yang memasang pagar tersebut. Apakah ini strategi kuno Aguan untuk bayar nelayan? Jadi, kelompok yang ngaku-ngaku sebagai pelaku pemasangan pagar itu adalah Jaringan Rakyat Pantura atau JRP. Mereka bilang pagar itu hasil pengerjaan warga dan nelayan untuk mencegah abrasi hingga ancaman tsunami. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bilang alasan ini tak masuk akal alias mengada-ngada. Dia sebut ini trik kuno dan semua pihak sudah sama-sama tahu bahwa ada orang berduit di balik pemagaran laut ini, yaitu Agung Sedayu, perusahaan milik Aguan. Agus pun menyalahkan pemerintah karena memberi karpet merah ke salah satu kelompok 9 naga itu, menjadikan proyek swasta sebagai proyek strategis nasional. Kini siapa yang menanggung beban beratnya? Tentu Presiden Prabowo Subianto. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio, menyebut warga sekitar yang buta hukum jangan dijadikan tumbal dan korban. Karena apapun alasannya dan siapapun yang melakukan pemagaran laut, itu adalah pelanggaran. Tentu pelaku dan otak di balik pemagaran ini harus ditangkap agar tidak merugikan nelayan. Gimana menurut kawan Nila soal kasus ini? Kita tukar pikiran di kolom komentar. Ya, jadi sudah jelas siapa yang sangat dirugikan dari kejadian ini guys. Laut dipager guys. Jadi nelayan itu seolah-olah tidak boleh mencari nafkah di sekitaran sana lagi. Ya kan, sedangkan mereka para nelayan itu sudah terbiasa mencari nafkah di sekitaran sana. Dan kondisi saat ini lautnya sudah dipagar sampai seluas itu guys. Jadi kan mengurangi pendapatan dari rezekinya para nelayan di sekitar sana. Jadi banyak yang dirugikan. Ya, jadi ini ada lagi video dari bapak nelayannya guys. Nih, kita tonton bareng-bareng ya guys ya. Ya Pak, kalau berurusan dengan perut, dengan ekonomi, dengan keuangan kan harusnya teriak Pak. Kalau memang pendapatannya sedia kala murba, siapa dalang di balik pagar laut misterius. Drastis Pak. Ya iya. Ada itu? Iya jelas. Ya makanya kan gini, saya menunggu kedaulatan negara ini untuk bersikap. Karena saya tidak melihat negara di situ. Dampaknya apa sih Pak? Kita ingin lihat sebenarnya berpengaruh seberapa Bapak yang besar pakai topi ini nelayannya ya, yang namanya laut itu adalah dapur saya. Ya bagaimana kalau dapur saya ini diacak-acak di kotak-kotak atau ruang lingkup saya geraknya itu dipersempit. Misalnya nih, sekarang ini cuaca buruk. Kalau ke tengah, yang namanya nelayan tradisional kan ukuran perahunya juga nggak maksimal. Ya saya harus cari ke pinggir. Nah di pinggir, di pagar. Gimana itu? Tapi Pak Heru? Jadi harus putar lebih jauh lagi. Iyalah, harus cari tempat-tempat wilayah ikan yang itu saya harus dapat gitu kan. Tapi Pak Heru, Pak Holid sudah mendengar apa yang dikatakan Mas Andi, ternyata pagar bambu itu tidak semata dipasang, ada dampak positifnya kata Mas Andi. Sudah, saya sudah tahu. Bahkan saya kenal dia. Sudah ngobrol? Ya seharusnya nggak usah nama apa namanya
JRV. jaringan Rakyat Pantura. rakyat Pantura. Kenapa nggak KPB aja dari awal gitu? Apa itu, Pak? KPB itu apa, Pak? KPB itu konsolidasi pemuda Banten. Persis samanya seperti itu pemikirannya. Karena ini jauh, namanya nggak begitu dekat dengan Pantai Utara, digantilah Pantai Utara. Saya paham dia siapa. Saya paham. Dan siapa otaknya juga tahu. Mas Sandi harus menjawab otaknya siapa. Iya. Sesaat lagi, Pak. Iya. Kita harus jeda dulu, Pak. Ditahan dulu, Pak. Energinya boleh, Pak. Ditahan dulu, Pak. Bapak bisa sambil tarik nafas, Pak. Iya. Kita harus iklan hanya di Catatan Harus Demokrasi. diungkap. Jadi di video itu tadi Bapak sang nelayan sudah menjelaskan, sudah menceritakan bahwa dapurnya itu ya laut gitu guys. Dapurnya itu laut. Jadi kalau dapurnya diacak-acak, dapurnya tidak bisa memproduksi rezeki untuk dia, ya dia mau makan apa kan gitu. Sedangkan ekonomi sang nelayan itu kan memang berada di laut gitu. Jadi kalau lautnya dipangkas, bagaimana mereka sang para nelayan ingin mencari rezeki kan seperti itu. Dan ini ada lagi nih pemuda yang namanya Sandi nih. Gue penasaran juga sama dia nih. Next aja lah kita tonton dia nih. Ya, yang berikutnya adalah video dari Bapak Profesor Mahfud MD. Di video ini beliau menanggapi tentang berita kasus ini guys. Ayo kita tonton bareng-bareng. Soal, ini katanya juga dengan penegakan hukum, Pak. Soal pagar misterius, pagar laut misterius. Ya, pagar laut misterius. Pagar laut di wilayah Tangerang yang panjangnya kurang lebih 30 km. Yang kita lihat hari-hari ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mensegel, katanya atas perintah Presiden langsung. Sehingga itu disegel dan sekarang dikasih waktu 20 hari untuk siapa yang mengakui dan dibubarkan. Pertanyaannya kemudian, sampai sekarang Pak, nggak ada yang ngaku itu punya siapa dan tidak diketahui punya siapa. Menurut Pak Mahfud, masuk akal nggak itu? Sampai Gimana sekarang nggak ada yang ngaku. Ini bahwa itu disegel itu bagus sebagai langkah yang tegas karena ini kedaulatan hukum ya, termasuk masalah-masalah keamanan di dalam negara kita. Itu bagus disegel. Tapi bahwa penyegelan itu harus menunggu perintah presiden, itu menurut saya tidak benar. Harusnya tidak terjadi ya, tidak harus menunggu presiden. Kan kasihan presiden harus memerintahkan sendiri. Itu kan secara otomatis di tingkat, paling enggak di tingkat kabupaten lah, bahwa itu harus bertindak cepat, gitu kan? Karena itu sudah jelas, itu jelas melanggar aturan. Penggunanya Menggunakan ada pemerintah fasilitas publik, kabupaten setempat. milik publik, kegiatan ekonomi publik, lalu ditutup demikian rupa tanpa jelas asal usulnya. Nah, lalu yang lebih menyesalkan lagi, kayaknya tidak ada pejabat yang berani menyatakan berterus terang. Itu siapa dan siapa yang Itu buat siapa? gitu ya. Itu kan gampang ya untuk tahu. Gampang untuk tahu. Pertama, kegiatan sehari-hari polisi, ya kan? Betul. Ada Polairut, ya kan? Kemudian ada Bakamla. Di laut itu ya? Ya, Bakamla itu dulu saya berkali-kali mencoba. Di sana ada apa alat tuh untuk monitor? Teropong lah ya. Iya, teropong ke laut itu. Apa namanya? Pusat kendali, Puskodal keamanan laut. Itu di situ ada seluruh sudut laut Indonesia itu terekam. Apa yang terjadi? Orang curi ikan ketahuan. Itu di kapal-kapal milik Bakamla atau di sebuah tempat pos? Di mana aja? Di mana aja? Di mana aja laut di situ ya. Itu bisa direkam. Kalau kapal Bakamla ada di mana gitu bisa kita kontak lalu bisa berhubungan dengan orang, berkomunikasi. Di sini ada apa ini? Wajahnya bisa di zoom. Dari misalnya saya pernah coba ke Papua. Dari Jakarta saya tahu di Papua ada apa. Tinggal bicara dengan bahkan dari Jakarta bisa menyaksikan apa yang terjadi di Laut Papua. Di Laut Papua, di Natuna. Itu Bakamla punya alatnya. Pasti polisi lebih punya alat yang lebih canggih lagi. Karena polisi lebih lama menangani laut. Dan seumpama tidak ada kapal Bakamla, di setiap laut itu direkam semua. Ini laut kosong, tidak ada apa-apanya. Ini pasti bisa tuh kok direwain misalnya ya. Kegiatan pembuatan itu pakai itu. Puskodalnya Bakamla.
Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan lalu tidak semua saling mengaku tidak tahu. Jadi omong kosong malah itu, mereka tidak tahu kalau kemudian dari Juli 2024 sampai sekarang baru tahu. Tidak masuk akal, tidak tahu. Dan sekarang yang aneh, ada yang mengaku. Mengaku tapi tidak masuk akal. Yang kelompok nelayan itu? Iya, kelompok nelayan. Mengatakan bahwa itu dibuat untuk menanam brasi, kemudian untuk apa lagi? Namanya JPR, Pak, Jaringan Rakyat Pantura. Iya, menamakan diri seperti itu. Iya. Loh, kan tidak boleh meskipun apa. Kan harus lapor dulu. Memagari fasilitas publik itu. Apalagi tidak masuk akal 30 km lalu pekerjaan sukarela kan pasti bermiliar-miliar biayanya. Itu. Kalau dihitung 1 meter taruhlah 1 juta misalnya ya. Biayanya dengan ongkosnya misalnya. Pokoknya biaya 1 juta itu kan berarti 30 miliar lebih. Kalau dihitung 1 meter 500 ribu aja sudah 15 miliar. Gimana sebuah JPR jaringan yang tidak jelas, tidak pernah dengar itu, berarti dia menghimpun dana publik juga kalau gitu. Kan harus dilaporkan juga. Jadi menurut Mahfud kemungkinan besar itu semacam korporasi mestinya ya, atau apa? Pasti orang-orang korporasi atau orang punya modal besar yang membiayai itu dengan sengaja. Baru sesudah ketahuan gelagapan mencari orang. Siap Pak Prof Mahfud MD yang mengatakan sudah jelas ini yang mengerjakan, yang memagar itu pasti seseorang yang mempunyai modal besar. Modal besar lah, berkilo-kilo wah, sangat luas guys. Tadi berapa tuh ukurannya tuh tadi tuh ya? Bentar ya. Tadi ukurannya itu sebesar 30,16 kilometer. Coba bayangin guys, berkilo-kilometer. Jadi nggak mungkin lah orang-orang biasa, masyarakat biasa yang memagar-magar laut tersebut. Dananya dari mana? Kan Pak Profesor Mahfud MD sudah mewakili suara kita ya kan? Bahwa sudah jelas yang tadi dikatakan gitu loh. Kita tinggal tunggu aja, kita tinggal serahkan aja kepada pihak berwajib ya guys ya. Semoga masalah ini cepat selesai, cepat clear lah. Siapa sih pelakunya sebenarnya kan? Yang punya modal besar. Berarti bukan orang sembarangan. Nah, di video selanjutnya ini ada video dari emak-emak guys. Emak-emak yang lagi naik perahu, dia bikin video dia nyabut dia pengen coba ya, pokoknya kita tonton deh nih, kita nonton deh, emak-emak nyabutin pagar bambu tersebut lah gitu. Katanya kalau pemerintah nggak bisa nyabut, biar emak-emak aja yang nyabut katanya nih. Kita tonton guys. Nih Pak, cabut Pak. Kalau Bapak tidak berani mencabut, biar emak-emak yang mencabutnya Pak. Cabut bambunya sekarang juga. Kalau Bapak tidak bisa mencabut ini, emak-emak yang bisa mencabutnya Pak. Ini bisa Mak-mak aja bisa nyabut ya kan tuh, mak-mak aja bisa nyabut. Cabut bambunya. Karena pemerintah nggak cabut pagar laut, maka emak-emak yang cabut pagernya tuh. Pagar-pagar yang di laut, daripada kita cuma menyegel, sebaiknya memang dicabut. Daripada kedaulatan negara berpindah ke mereka. Cabut bambunya sekarang juga.
Ya, jadi cukup sampai di sini aja guys konten video Dema Fam kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi nonton video ini. Buat teman-teman sekali lagi nih yang ingin bantu support channel Dema Fam agar tembus 10.000 subscriber, silahkan teman-teman subscribe di bawah. Karena subscribe itu sekali lagi apa? Gratis teman-teman. Jangan lupa juga setelah subscribe teman-teman aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Dema Fam selanjutnya. Jangan lupa juga kasih like dan jangan lupa juga share juga ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa komen yang positif di bawah. Oke, see you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.